tapi nyanyian pujian yang betul-betul keluar dari hati yang mengasihi. Betapa kami rindu untuk menyenangkan Engkau Tuhan, karena kami diciptakan dengan tujuan untuk itu. Sekarang hamba menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh ini ke dalam tangan-Mu. Jadikanlah saluran berkat-Mu. Bicaralah kepada semua yang hadir. Jadikan kami bukan sekedar pendengar firman Allah yang baik, tapi jadikan kami pelaku dari firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mau baik ya? Hanya 3 orang yang baik, semua baik ya? Amin. Oke. Saya juga baik. Rencana saya sebenarnya saya mau hari ini menyampaikan session yang kedua dari khotbah saya tanggal 12 September yang lalu. Saya sebenarnya rencana mau khotbah lagi tentang knowing God. Dan diharapkan bahwa semua pembicara yang diundang ke sini akan selalu berbicara sehubungan dengan tema di tahun ini. Tapi saya melihat bahwa materi itu akan sangat bagus sebelum tingkat 4 wisuda. Hanya hari ini saya mau katakan seperti ini. Saya tidak mengenal Tuhan dalam satu pengenalan secara pribadi karena saya melihat mujizat. Tapi saya mengenal Tuhan dalam suatu pengenalan secara pribadi karena saya mengetahui jalan-jalan Tuhan. Bagus dipakai oleh Tuhan dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Bagus sekali. Tapi kalau Anda tidak jaga, Anda sombong dan orang-orang akan mencari Anda akan menjadi orang yang bayarnya mahal sekali di zaman ini. Saya ini berbicara karena saya pernah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, orang cari kemana-mana. Kenapa? Melakukan banyak tanda-tanda ajaib dan mujizat. Namun hari ini, saya teringat dengan tema itu. Lalu bulan lalu saya berkhotbah tentang Allah yang luar biasa menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya, menyatakan dirinya bagi kita supaya kita semua dapat mengenal Dia dalam suatu pengenalan secara pribadi. Dengar apa tidak? Loudspeaker cukup jelas di belakang? Oke, baiklah. Nah, intimacy with God tidak akan berlangsung hanya sementara di sini. Khotbah saya bulan lalu, berkat yang tersedia yaitu hari itu akan tiba. Kita akan menikmati hubungan yang sangat intim dengan Bapa di surga. Betul. Hari ini coba perhatikan, saya angkat gambar yang tertulis God speaks to you through His personal love letter, the Bible. Dia begitu mengasihi kita. Dia ingin sekali untuk ada hubungan yang dekat dan terjalin terus-menerus dengan keberadaan hidup kita. Maka Dia adalah Allah yang selalu menyelidiki hati manusia. Lalu hari ini dari love letter yang ada dalam Alkitab itu, inilah isi dari love letter untuk pagi ini, yaitu Tuhan berkata, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku,
Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di mana? Di lubuk hatimu. Ayat 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saya jelaskan sedikit saja ayat 22. Ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal dan namanya cukup terkenal di Indonesia, yaitu Derek Prince. Seorang yang masuk rumah sakit dan dokter-dokter sudah angkat tangan. Dia baca Alkitab sampai kepada ayat ini, ayat 22. Lalu dia lihat, oh, jaminan dari Tuhan, bahwa tubuhnya sehat. Kemudian itu dia keluar dari rumah sakit dan dia pakai pil 3 kali 1 hari. Pil itu adalah ayat-ayat dari firman Allah. Makan pagi ada ayat firman Allah, makan siang ada ayat firman Allah, makan malam ada ayat firman Allah, dan dia sembuh total. Karena ayat 22. Ayat 23, semua yang bisa baca dengan saya silakan. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa ya? Next, thank you, tolong saya tidak bekerja ini. Oke. Guard your heart. Ini satu perintah di mana semua yang punya hati bertanggung jawab untuk menjaga hatinya. Terjemahan NIV sangat bagus. Coba saudara perhatikan Bapa yang sedang menyelidiki hati manusia. Dia yang menciptakan manusia, maka dia sedang berkata kepada kita pagi ini bahwa hal yang bernilai lebih dari segalanya yang ada di bumi ini adalah hati manusia. Itulah sebabnya dia berkata bahwa all else, di atas segala-galanya, guard your heart, for everything you do flow from it. Above all else, di atas segalanya, kita harus menjaga hati kita. Hati yang dimaksudkan di sini adalah hati yang memang sudah dijamah oleh tangan Allah. Sebab kita telah mengalami pengalaman lahir baru. Karena itulah kita telah menerima sebuah hati yang disebut hati yang baru, yang hadir dalam kebaktian pagi ini. Kalau Anda belum lahir baru, Anda tidak akan mengerti sama sekali apa yang dijelaskan. Tidak akan mengerti, karena Anda tidak punya pengalaman ini. Saya dapat berkata begini karena seringkali anak-anak muda di gereja undang temannya, mari kita ke gereja. Seharusnya bersaksi tentang Yesus supaya mereka diselamatkan. Gereja tidak menyelamatkan, Yesus yang menyelamatkan. Tepuk tangan bagi Yesus yang menyelamatkan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi kalau ada mahasiswa yang sedang mendengar saya dan suka berontak, itu tandanya apa? Anda belum mengalami pengalaman kelahiran baru. Tuhan Yesus tolong supaya lulusan dari sekolah ini adalah lulusan hamba-hamba Tuhan yang memang hatinya telah dijamah oleh Allah. Mereka telah memiliki hati yang baru. Terjemahan bagus banget. And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you.
Aduh, baca kata-kata ini 1, 2, 3. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. Ini bukan upaya kita atau usaha kita mendapatkan hati seperti ini. Hati ini diberikan oleh Dia sebab respon kita terhadap Injil. Kita mengalami pengalaman kelahiran baru. Dan dengan kita mengalami pengalaman kelahiran baru, hati yang seperti ini diberikan kepada kita. Ini 4 karakteristik dari hati yang baru dan yang harus dijaga lebih dari segalanya. Hati yang baru itu adalah hati yang kudus, yang selalu tertuju kepada kekudusan. Karena hati ini pemberian daripada Allah bagi setiap orang yang meresponi Injil secara positif. Lalu Tuhan memberikan kita hati yang seperti ini. Itu tidak berarti bahwa semua orang yang telah menerima hati yang baru itu sudah sempurna. Belum. Sekalipun belum sempurna, tapi karena hati itu kudus, hati itu tidak akan pernah puas dengan kenajisan. Katakan haleluya. Intim dengan Allah bukan hanya sementara, tapi intim dengan Allah untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya hari-hari ini merupakan hari-hari persiapan. Bukan saja mempersiapkan kalian untuk tampil dalam pelayanan, tapi mempersiapkan kita semua untuk tatkala sangkakala berbunyi. Lalu kita akan berkata, aku sudah siap pergi bersama, tinggal bersama dengan Bapa untuk selama-lamanya. Hati yang kudus. Baca nomor 2, 1, 2, 3. Hati yang baru, soft, very soft heart, hati yang sangat mudah untuk hancur tatkala berbuat dosa. Dan kalau ada mahasiswa yang berbuat dosa, kemudian anggap enteng dengan dosa itu, sebentar saudara akan lihat apa yang sedang terjadi dengan hati nuranimu. Saya tidak sedang menghakimi, saya berdiri untuk menyampaikan love letter, surat cinta dari Bapa kepada kita sekalian. Belum terlambat, kita masih bisa hidup di dalam kekudusan. Hati itu selalu akan ada apa? Tetesan air mata. Karena dosa yang dibuat. So, sekarang punya hati baru. Hati yang lama itu batu, gak ada rasa. Tapi hati yang baru sangat peka kalau kita berbuat dosa. Hati yang dipenuhi dengan kasih ilahi, yaitu agape. Fungsi dari hati, fungsi utama dari hatimu dan hatiku adalah mengasihi. Iya, mungkin nanti saya akan menjelaskan lebih jauh lagi nanti. Ada session berikutnya berbicara mengenai intimacy with God. Itu dimulai dari hati dan terus dengan hati sampai selama-lamanya. Ini hati yang baru. Nomor 4 apa? Selalu taat untuk melakukan perintah-perintah dari Tuhan. Coba kita terus saja bahaya. Tadi perintah Tuhan kita harus menjaga hati. Tapi kalau Anda tidak mau menjaga hati, maka bahaya yang akan Anda dan saya alami. Tidak mungkin menikmati hubungan intim dengan Bapa yang kudus. Tidak mungkin menikmati hubungan intim dengan Yesus Tuhan kita. Dan tidak mungkin menikmati
hubungan yang intim bahkan mesra dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak bagi mereka yang sudah menikah. Tidak. Hubungan intim dengan Allah yang saya alami dalam perjalanan hidup akan terbukti bahwa saya punya hubungan intim atau mesra dengan istri saya, dengan anak-anak saya, dengan semua yang ada di sekitar lingkungan kehidupan saya. Haleluya. Inilah pemimpin-pemimpin luar biasa yang akan diutus dari sekolah ini, sehingga nanti dalam pelayanan, lihat, orang-orang yang ada di sekitar mereka adalah orang-orang yang begitu kompak bekerja sama dengan mereka, sekalipun mereka itu orang-orang yang belum sempurna, tapi yang sedang menuju kepada kesempurnaan. Ingat, everything flows out from it. Markus 7, baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percampuran. Apa? Suka nonton porno, itu kan dari dalam. Orang tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Baca terus saja. Pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal jahat ini timbul dari dalam. Semua yang jahat timbul dari dalam dan menajiskan. Adakah hamba Tuhan yang bersinah? Baiklah, saya tidak perlu kembali ke situ. Kita masih baca Alkitab 1, 2, 3. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semua duri orang tidak memetik buah, dan dari duri tidak memetik buah. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbuatan yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbuatan yang jahat. Karena yang dibicarakan mulutnya keluar dari hati. pertanyaan, saya sekarang umpamanya sedang fellowship dengan Yonatan. Kalau Yonatan baru saja berbicara dengan saya. Setelah Yonatan berbicara dengan saya mau bertanya, saya bisa baca hatinya atau tidak? Baru bersendagura Yonatan, baru bersendagura dengan saya bisa lihat hatinya atau tidak? Coba dengar ini. Bagi itu mahasiswa, guru siapapun yang mengajar, kalau dalam waktu guru mengajar, yang saya pernah dengar ini di rapat staf, bahwa guru ini kalau mengajar, sendaguranya selalu menuju ke porno. Hatinya sedang dalam keadaan apa itu? Najis. Jangan berkata bersendagura. Jangan berkata bersendagura. Baca sekali lagi, karena dengan tulisan merah itu 1, 2, 3. Karena yang diucapkan mulutnya keluar dari hatinya. Semua ini ada dari dalam keluar yang menajiskan. Saya ingin menghimbau kepada semua rekan-rekan dosen yang mengajar di sekolah ini. Kiranya Tuhan tolong kita semua agar supaya dalam waktu kita mengajar, sendagura kita itu adalah sendagura yang juga membangun putra-putri terbaik kita ini. Karena memang buah jatuh jauh dari pohonnya. Keluar dalam pelayanan. Lalu hamba Tuhan mulai cerita yang jorok-jorok yang berhubungan dengan seks. Anak-anak muda yang sekarang ini banyak belajar Alkitab, mereka akan berkata, itu pendeta. Waduh, najis banget. Hatinya penuh dengan kekotoran.
Ini yang diajarkan oleh Yesus. Untuk itulah mari kita jaga. Kita semua punya tugas untuk menjaga hati kita. Langsung dulu, baru sebentar saya tunjuk. Heart according to the Bible. Apa yang dimaksud oleh Alkitab pada waktu kita berbicara tentang hati. Daniel, kalau berbicara mengenai hati, berbicara mengenai apa, nak? Kehendak hati, kehendak hati. Oke. Kenapa? Kalau bicara mengenai hati, bicara mengenai apa, nak? perasaan. Perasaan. Oke. Itu satu yang dikatakan. Aku selalu namanya. Ya. Keinginan apa yang mau saya lakukan. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita akan lihat bersama-sama karena Allah selalu memperhatikan atau menyelidiki hati kita. Hati sesuai dengan Alkitab. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di mana? Kalau kita berbicara mengenai hati, kita sedang berbicara mengenai pikiran. Apalagi kalau kita berbicara tentang hati, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu dari padamu. Hati berbicara mengenai perasaan. Allah punya perasaan atau tidak? Kita punya perasaan atau tidak? Kalau kita dapat menampung perasaan Allah, yaitu kasih agape, haleluya, supaya kita dapat kembalikan, manifestasikan kasih itu dari hati kita yang di dalamnya ada perasaan kita terus. Dan ketika Barnabas sampai di sana dan melihat bagaimana Allah memberkati orang-orang itu, ia gembira sekali. Lalu ia meminta supaya mereka sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Ada keputusan untuk setia. Jadi kita melihat hati berbicara mengenai kehendak. Masih ada lagi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hati adalah manusia seutuhnya. Dan yang terakhir, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Hati berbicara mengenai hati nurani, suneidesis, kemampuan untuk mengetahui yang salah dan yang benar yang ada di dalam roh manusia kita. Kesimpulan kita ambil sekarang ini, lalu kita akan lanjut. Inilah manusia yang diciptakan terdiri dari roh. Terdiri dari roh, yang di dalam roh ada intuisi, conscience, dan sebagainya. Kemudian jiwa, ada pikiran, ada kehendak, dan ada perasaan, dan kemudian ada tubuh. Nah, kalau bicara mengenai hati, hati merupakan pusat dari kehidupan seorang manusia, berhubungan dengan pikiran, dengan perasaan, dengan kehendak, dan dengan hati nurani. Disitulah letaknya hati kita sekalian, pusat dari keberadaan hidup ini. Sekarang bagaimana caranya kita menjaga hati kita agar supaya tetap lembut dan responsif terhadap Allah kita? Maka yang dibutuhkan adalah exercise, latihan terus. Jantung saya ini baik, pergi ke dokter jantung, ahli jantung, dites,
Opa ada sedikit koroner dan harus dioperasi. 2 ahli jantung di Solo. Kemudian yang sudah agak tua itu dia lihat saya, dia buka handnya dan dia bilang begini, Pak lihat saya baru saja alami operasi. Saya berkata kepada beliau begini, jantung saya cuma 1 dan tidak ada seorang dokter yang berani mengobok-obok jantung saya. Saya ke Jakarta, lalu diperiksa di Jakarta, ternyata jantung saya sehat. Agar supaya jantung ini tetap sehat, harus banyak latihan. Itu sebabnya kadang-kadang pagi-pagi saya jalan sana, jalan sini untuk melatih jantung saya itu tetap sehat. Nah, kalau kita melatih jantung kita tetap sehat, maka hati kita juga harus dilatih agar hati yang baru itu tetap terpelihara dalam keadaan yang lembut dan dalam keadaan yang responsif terhadap Allah. Minggu kemarin Pak Andi berbicara mengenai pertumbuhan rohani. Orang yang bertumbuh dilihat dari cara berpikirnya, betul? Cara berkata-kata, iya atau tidak? Dan seterusnya dan seterusnya. Hari ini pikiran lagi. Nah, ingat hati adalah pikiran. Dan Amsal 10 pasal 23 ayat 7, King James Version mengatakan begitu. For as he thinketh in his heart, so as he. Sebagaimana yang kita pikirkan itulah yang kita lakukan. Atau sebagaimana yang kita pikirkan kita akan menjadi persis seperti itu. Karena itu latihlah saudara untuk berpikir dengan pemikiran yang tertulis di sini. Saya akan minta kesediaan saudara Yonatan baca Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9 dengan suara yang keras. Bahkan untuk kita pikirkan supaya hati kita tetap tender, supaya hati kita tetap lembut terhadap Allah, dan hati kita tetap menjadi hati yang responsif terhadap Allah kita. Lalu intimasi dengan God itu berlangsung terus sampai masa kekekalan. Silakan. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Terima kasih, silakan duduk. Bahan ujian untuk semua yang dengar khotbah saya hari ini. Ayat-ayat ini harus dihafal. Bulan depan waktu saya khotbah lagi, itu diserahkan, saya akan periksa dan saya memberikan nilai. Bahan untuk dipikirkan ini. Daripada lihat-lihat itu film-film yang begitu-begitu itu mau pikiran mulai kacau-kacau. Padahal firman Tuhan berkata pikirkan yang 1, 2, 3. Siapa yang sudah hafal Roma 8 ayat 28, berdiri dengan suara yang keras dan ucapkan ayat itu. Roma pasal 8 ayat 28, baik itu wanita atau pria silakan. Dan yang sudah silakan berdiri. Roma pasal 8 ayat 28. Itu kan harus diisi, firman Tuhan harus diisi di otak, di kepalamu, saudara. Masa tingkat 4 menghafal ayat itu gimana sih? Silakan kalau Anda sudah dapat ayatnya, boleh dibaca, berdiri dan baca dengan suara yang keras. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi mereka yang mengasihi Dia, segala sesuatu termasuk umpamanya saya kembali kepada saya punya pengalaman 2-3 tahun yang lalu di New Zealand, tabrakan, mobil hancur total. Apa kebaikan yang ada di sini?
Kalau tidak, pikiran yang adalah hati ini kan kacau nanti. Ya betul. Di balik itu bisa dapat uang untuk beli pemanas bagi rumah anak kami. Dari apa? Mobil yang sudah dirusak. Karena waktu mobil itu dibeli ada asuransinya. Asuransi kembali lebih $1.000 karena memang beli mobil itu di Auckland, tabrakan di Wellington, harga mobil di Wellington lebih mahal. Jadi dapat uang lebih untuk bisa beli alat pemanas. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Anda tidak akan stres dalam perjalanan kehidupan. Katakan amin. Pak Yesko beberapa minggu yang lalu berkhotbah tentang hidup tanpa stres. Dia puji Tuhan, saya setuju dengan hal itu. Oke, kita terus melatih perasaan untuk selalu mengasihi Tuhan, karena Ia telah mencurahkan hatinya kepada kita. Lalu karena Dia sudah mencurahkan hatinya kepada kita, sekarang kita harus melatih perasaan kita untuk kita kembalikan, ekspresikan kasih kita kepada Dia dengan dua cara yang sederhana. Bagaimana caranya saya dapat menikmati hubungan intim dengan istri saya yang sudah hidup bersama? Sekarang ini tinggal beberapa waktu lagi sudah 50 tahun hidup bersama. Tapi kok tanpa mesra? Kuncinya di mana ini? Bangun pagi-pagi, kasih saya lihat saya dan saya lihat kepadanya bahwa saya melepaskan suatu kekuatan. I love you. Dan itu bukan ramuan global, karena memang sudah dekat dari ulang tahun, tapi sekarang sudah nggak pancing lagi, sekarang sudah nggak badminton lagi. Kalau masih pancing, perlu alat-alat baru yang lebih modern. Karena itu pagi-pagi ya lewat gombal dulu supaya nanti waktu ulang tahun bisa dapat pancing banget. Coba lihat ini ya. Tatkala saya berkata kepada istri saya, I love you, apakah dia berdiam 1000 bahasa? Dia tidak berdiam. Apa yang dia lakukan? I love you too. Perhatikan, tema kita ini apa? Bagaimana intim dengan Tuhan? Caranya seperti begini ini. I love you, Lord. Itu dari hati. Mengapa saya berkata kepadanya seperti itu? Karena beliau sudah tanamkan kasihnya dalam saya. Kumpul dengan anak-anak. Dad, I love you. Mom, I love you. Mungkin ini bukan kebudayaan Indonesia, tapi ini kebudayaan kerajaan Allah. Halo? Ini kebudayaan kerajaan Allah. Ini yang sedang saya ajarkan bersumber dari firman Allah. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Iya tidak? Apakah kalian kalau betul-betul kalian tidak dapatkan kasih sayang dari orang tuamu di rumah dan jadi mungkin saja tidak pernah mengucapkan kata seperti ini kepada orang tuamu. Hari ini saya mengajar kalian. Dia adalah Bapa kita dan kita semua adalah anak-anaknya. Katakan amin. Amin. Sebagai Bapa dia berbicara kepada kita. Dan kalau kita mempelajari firman Allah, kita lihat di sana, Dia menyatakan cintanya kepada kita. Tujuannya apa? Supaya ada yang balik dari dunia kepada Dia.
bukan persungutan, bukan momen. Tapi coba kalian melatih dirimu, melatih perasaanmu untuk mengekspresikan kasihmu kepada Bapa di surga, kepada Yesus. Itu akan kembali kepada saudara. Pasti kembali kepada saudara. Cara yang lain, dengan cara menyanyi. Lihat itu orang-orang dunia yang jatuh cinta satu dengan yang lain. Lagu-lagu yang mereka compose. I can't stop loving you. Perayaan global. Tapi kita dengan Bapa di surga, ini yang disebut intimacy with God. Masuk sebelum doa. Pak, I love. Pak, aku mengasihi. Kata-kata itu lepas dari hati, menyentuh hati Bapa di surga. Semua diam dan melihat saya seperti mau turun dari langit. Hati bicara mengenai perasaan, hati bicara mengenai kehendak. Latihlah kehendakmu untuk selalu melakukan kehendak Allah. Apa yang akan terjadi bila Anda selalu memberontak terhadap kehendak Allah, artinya hidup dengan hati yang lama. Mari kita belajar dari Israel. Tidak usah khawatir, saya tidak akan berkhotbah 2 jam hari ini. Saya minta Daniel membaca Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 11. 40 tahun Allah memilih bangsa ini. Lalu Tuhan Allah menyatakan mujizat, 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 mujizat. Namun mereka tidak mengenal jalan-jalan Allah. Apa yang terjadi dengan mereka? Hanya berontak kepada Tuhan. Baca dengan suara keras. Ibrani 3 ayat 7 sampai 11. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengarnya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Terima kasih banyak. Gereja yang didasarkan atas dasar pelayanan dengan mujizat dan mujizat dan mujizat dan mujizat, tunggu saat gereja itu kosong. Saya ulangi, tunggu saat gereja itu kosong. Kalau tidak percaya, tunggulah waktu saya berkhotbah station berikutnya. Tidak ada hamba Tuhan yang punya daya tarik lebih dari Yesus. Yesus dalam pelayanan mujizat, 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 mujizat. Waktu Yesus mengajar pelajaran yang sedikit keras, ribuan orang yang ikut dia karena mujizat, mujizat. Pelajaran ini berat. Banyak meninggalkan dia dan tidak mengikuti dia lagi. Itu soalnya saya berkata, pelayanan yang didasarkan semata atas dasar mujizat, satu hari gereja itu kosong. Itu pasti. Saya kira sampai di situ saja. David, setuju dengan saya nggak, David? Hati jadi keras. Marilah kita belajar, marilah kita melatih diri kita untuk mengikuti kehendak Allah, melakukan kehendak Allah. Jangan berontak. Kalau berontak hatimu jadi keras. Kalau berontak Bapa murka kepadamu. Kalau berontak tidak ada ketenangan dalam perjalanan hidup ini sampai di sana.
satu lagi lalu kita selesai. Latihlah hati nuranimu untuk selalu mengakui dosa dan minta pengampunan dari Tuhan. Hati yang baru adalah hati yang lembut dan sangat mudah hancur bila berbuat dosa. Ini contohnya. Daud sebagai raja besar, dia berbuat dosa. Lalu ini contohnya, hati nuraninya menjadi kotor, rasa bersalah menguasai kehidupannya hari demi hari, maka kesehatannya mulai terganggu karena hati nuraninya mengejar dia terus sebab kesalahan yang belum diselesaikan. Akhirnya dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak aku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Tatkala Nabi Nathan tunjuk, Tuhan orangnya hatinya pecah, dia menangis. Lalu dia minta pengampunan dari Tuhan. Petrus menyangkal Yesus. Yesus sudah berkata, sebelum ayat berkokok 3 kali, kamu menyangkal aku. Pada saat itu, sebelum Yesus disalibkan, matanya tertuju kepada Petrus. Petrus tidak tahan lari keluar, menangis. Ini penyesalan, ini duka cita ilahi yang membawa pertobatan. Dia bertobat sungguh-sungguh. Kalau saya tidak salah 40 hari sesudah pertobatannya, Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Petrus penuh dengan roh. Petrus berdiri berkhotbah. Sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Berdirilah gereja. Mulai. Kegagalan, oke. Selama kita mengetahui kegagalan kita, merasa menyesal sungguh atas dosa yang kita perbuat, mengaku dan minta pengampunan, Tuhan Allah pasti memberikan pengampunan dan tetap masih bisa dipakai untuk kemuliaan nama. Saya mengatakan ini, jangan takut kalau terjadi konflik antara seorang dengan yang lain. Dan kalau sudah terjadi konflik harus diselesaikan. Katakan amin. Kalau tidak diselesaikan, hati nuranimu itu kotor dan akan terus dikejar-kejar dengan rasa bersalah. Saya mau katakan ini, ada seorang hamba Tuhan berkata begini, gunakan batu-batu yang dilemparkan oleh orang kepada Anda untuk tidak melukai, tapi gunakan batu-batu itu untuk membangun sebuah rumah yang indah. Apa yang melukai kita dapat kita gunakan agar supaya perkembangan karakter Kristus berkembang lebih dahsyat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Kalau terjadi konflik antara seorang dengan yang lain, datang dan bikin penyelesaian. Supaya dengan datang dan bikin penyelesaian, maka hati nuranimu menjadi bersih. Saya menunjukkan bahaya kalau Anda tidak belajar untuk mengakui kesalahanmu dan menyelesaikan dengan sesama manusia, apa yang akan terjadi dengan hati nuranimu bila tidak membuat penyelesaian? Akan terjadi seperti ini. Terjemahan bahasa Indonesia tidak jelas, tapi terjemahan dari the King James Version itu bagus. Speaking lies in hypocrisy, having the conscience seared with a heart of iron. Padahal hati nurani merupakan kompas yang ada dalam kehidupan kita untuk selalu memberitahu kayak salah, benar, salah, benar. Cepat bikin penyelesaian agar supaya hati nuranimu, thank you, agar supaya hati nuranimu itu tetap bersih. Namun kalau membiarkan dosa terus,
dosa terus, hati nurani sudah menyatakan salah, dibiarkan. Hati nuranimu itu sudah digosok dengan setrika yang panas sekali, sehingga hati nuranimu terbakar. Artinya sudah tidak bisa berfungsi lagi. Sehingga dengan saya, nonton porno nggak apa-apa, hati nuranimu sudah mati. Tipu tidak apa-apa, hati nuranimu sudah mati. Tuhan Yesus tolong supaya kita semua menjaga hati. Amin. Menjaga hati kita. Haleluya. Saya akhiri khotbah saya pagi ini. Guard your heart dengan salah satu kata, dengan cara berlatihlah selalu untuk berpikir dengan pikiran Tuhan. Kita dapat berpikir dengan pikiran Tuhan, kita dapat berjalan dalam jalan Tuhan. Berpikir dengan pikiran Tuhan karena Alkitab selalu di sini, firman Allah selalu diisi dalam terus. Lalu manifestasikanlah kasihmu kepadanya setiap saat dalam hari, taat melakukan kehendaknya, penyelesaian dengan Tuhan, dan dengan sesama, hubunganmu dengan Tuhan tetap hidup. Ini sebabnya Bapa datang dan berbicara supaya kita semua menjaga yang paling berharga, yang adalah kita yang mulia sehari, agar hubungan kita dengan Dia tetap terjalin dengan intim. Tolong di akhir khotbah saya, lagu itu kita nyanyi sama-sama. Tidak usah, tidak usah Anda dulu di sini. Saya harap firman Allah yang saya sampaikan jelas buat semuanya. Halo? Mari kita semua berdiri. Untuk apa Anda dicipta? Itu terambil dari Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Saya dan istri saya hampir tiap malam, kalau tidak ada acara, tiap malam kami selalu mengambil waktu untuk berdoa. Dan paling sering kami menyanyi kori, For Thou hast created all things, has created
created for your pleasure. Waktu kami nyanyi, kami sadar, kami ini diciptakan bukan untuk kepuasan kami. Kami ini diciptakan untuk memberikan kepuasan di hati bagi pencipta. Kita sedang berbicara mengenai intimacy dengan Dia yang menciptakan kita. Karena itulah kita dapat menyanyi kor yang seperti ini. Sambil dari hati ini betul-betul kita naikkan dan kita berikan kepada Dia. Kita naikkan kor ini sekali lagi. Sesudah itu kita akan berdoa. Lalu saya serahkan. Segalanya Engkau ciptakan. Engkau telah menciptakan segalanya. Untuk kepuasan-Mu lah, kesenangan-Mu lah, Engkau telah menciptakan segalanya. Itu sebabnya Engkau layak, oh Tuhan. For Thou hast created, has all things created. Thou hast created all things, and for the creation they are created. Tutup matamu. Dia ingin menjalin hubungan intim dengannya. Kasihi Dia dari segenap pikiran, perasaan, kehendak, dan seterusnya. Bila ada dari antara kalian yang memang hari-hari ini hidup dalam pemberontakan terhadap kehendak Allah, saya berharap pagi ini setelah Anda mendengar firman Tuhan, kiranya firman Allah menembak dosamu dan segera bikin penyelesaian dengan Tuhan. Minta ampun seperti Daud, minta ampun seperti Petrus, dan orang-orang ini tetap dipakai menjadi besar dalam tangan Allah. Kepada mereka yang kadang-kadang tidak menguasai lidah dan dalam sendal gurau kasarnya luar biasa, dan dalam sendal gurau yang keluar itu yang berhubungan dengan seks. Bertobatlah kekasih Tuhan pada pagi ini. Itu sebabnya Bapa datang dan memberi perintah untuk perhatikan, untuk menjaga dengan saksama hati baru yang sudah dijamah. Karena dengan hati itulah kita dapat berfellowship dalam fellowship intimnya Dia. Sementara semua tenang di hadapan Tuhan, saya tidak akan minta atau undang siapapun juga untuk angkat tangannya. Tapi dari hati mula
Angkat hatimu kepada Dia. Kalau yang berpikiran-pikiran yang jorok-jorok, pikiran-pikiran yang jangan minta ampun kepada Tuhan. Dan mulai dari hari ini dan seterusnya berlatih untuk berpikir sesuai dengan yang diajarkan dalam Alkitab. Kepada yang ngomel-ngomel, yang bersungut-bersungut karena doanya sudah lama didoakan, kok akan belum dikabulkan juga? Waktu Tuhan bukan waktu kita. Belajar mulai dari hari ini berterima kasih. Belajar mulai dari hari ini nyatakan kasihmu kepada Dia. Dan Anda pasti akan menerima kasih balik daripada Dia yang luar biasa. Hati nuranimu sedang kotor. Bikin penyelesaian sebelum pulang dari kebaktian. Bapa, hamba serahkan semua yang sudah mendengar firman-Mu, supaya hari ini kami pulang dari kebaktian ini dengan hati yang lega, dengan damai sejahtera yang luar biasa, dengan tidak ada rasa takut waktu kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu, tapi selalu ada keindahan untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menikmati suara Tuhan yang berbicara kepada kami, baik itu dalam chapel, dalam pitchfork, dalam kebaktian-kebaktian kami, Tuhan, Kau selalu suka berbicara kepada kami sebagai umat-Mu. Dengan doa ini, dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Sekarang saya